Nah teman-teman, perpupanya ya kemerah-merahan itu sampean. Nah, besar-besar, serem-serem perpupanya. Oh, super sekali teman-teman ya. Ini solusi bagi teman-teman yang pengen budidaya, kebingungan biopon, kebingungan tempat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat budidaya maggot semuanya, apa kabar teman-teman? Nah, ini sebenarnya sudah sedikit terlambat ya. Saya akan tunjukkan sesuatu sama teman-teman, solusi yang pengen budidaya maggot, yang pengen mencoba-coba dan nggak mau dipusingkan dengan maggot yang mati, dengan media becek, media lengket. Ini solusinya ya. Walaupun lengket, becek, model apapun, maggotnya tetap super. Terus kalau ada yang nanya lagi, Mas gimana cara budidayanya, sebentar saya tunjukkan sama teman-teman ya hasilnya. Di bawah kita bolak-balik dulu. Ini padahal becek, lengket, super lengket ya. Ini sengaja dulu biopon gantungnya tak kasih maggot. Ada pisang yang lonyot-lonyot ya, yang busuk-busuk, pisang yang busuk-busuk super lonyot itu. Kemudian saya beri maggot umur 8 hari. Umur 8 hari. Alhasil hasilnya luar biasa ya, karena saya terinspirasi dari maggot yang saya temukan misalnya di kandang puyuh, di gohenya itu ya. Biasanya di bagian beceknya itu subur-subur maggotnya, walaupun sedikit bisa dihitung dengan jari ya. Kemudian kadang kita nemu di lubang sampah seperti itu ya, mereka makan apapun kok bisa hidup subur seperti itu. Nah ini teman-teman ya, solusinya bagi teman-teman yang nggak punya tempat, yang nggak punya budget cukup. Ini bahkan ukuran ruangan 1 kali 1 meter bisa budidaya banyak ya. Jadi seperti apa teman-teman? Jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat kantong plastik di sini ya. Ini kemarin saya isi buah pisang yang busuk-busuk sama kulit-kulitnya yang sudah super busuk. Nah itu masih di dalam tuh ya. Kemudian saya isi dengan maggot, nggak banyak sih, paling sekitar 2-3 genggam. Saya pengen lihat apa dia bisa hidup, apa ada angka kematian di situ. Dan ternyata kalau angka kematian itu teman-teman ya, angka kematian maggot itu mau kita budidaya, mau dia hidup di alam, saya menjumpai beberapa kali juga mereka ada yang mati ya, seperti halnya ini. Nah ini dia terjebak di media yang lengket ini. Tapi angka kematiannya tidak begitu tinggi teman-teman. Dari tadi saya menemukan mungkin baru sekitar 5, 6, 7 bangkai maggot yang mati. Oh ini masih ada ini. Nanti ya kita akan lihat ukuran maggotnya ya. Sebenarnya kita bisa ambil konsep di sini teman-teman ya. Idenya di sini, cara budidaya maggot tuh gimana. Berarti yang membuat angka kematian itu terkadang kita sendiri ya, sebagai pelaku budidaya sering dibolak-balikkan, atau kita penasaran pengen pegang-pegang, itu mungkin bisa juga menjadi faktor utamanya angka kematian pada maggot yang tinggi ya. Karena ini faktanya media lengket sekalipun mereka tetap seger-seger. Nah ya walaupun tidak super sekali ya, tapi ada sebagian yang jadi prepupa juga. Tapi dari awal masukkan itu biar dia hidupnya alamiah, pikir saya seperti itu. Dan alhasil demikian hasilnya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa menggunakan gedebok pisang ya, atau batang pisang. Ini karena buah pisang ini kalau membusuk mirip sekali aromanya seperti batang pohon pisang. Mirip sekali teman-teman ya. Bahkan kemarin ada yang nanya di video saya yang lainnya, Mas kalau pakai pohon pisang gimana? Dia komentar di postingan video tentang biopon. Jadi saya agak nggak nyambung loh, kok biopon kok pakai pohon pisang. Jadi seperti itu ya, apa nggak busuk Mas? Saya jawab seperti itu teman-teman. Dan ternyata setelah saya pikir, beliau itu menanyakan pakainya kalau pakai pohon pisang gimana. Nah itu saya rasa
Saya sendiri akan bereksperimen teman-teman ya, nanti menggunakan batang pohon pisang yang akan saya fermentasi insya Allah ya. Kalau bisa mungkin teman-teman semuanya, khususnya yang tinggal di perkampungan yang kebingungan media limbah organik, mungkin bisa budidaya ya tanpa kebingungan pakan untuk maggot-maggot itu sendiri teman-teman. Aromanya mirip sekali dengan batang pohon pisang teman-teman ya. Kayaknya sudah bersih. Oh belum, besar nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, mungkin kalau masalah baunya akan bau teman-teman ya, saya rasa tetap bau karena batang pohon pisang itu sendiri kalau membusuk aromanya nggak enak ya. Cuman jika dibandingkan dengan kohe ayam mungkin lebih memilih baunya batang pohon pisang teman-teman ya. Nah sekarang kita akan lihat ukuran maggotnya di bawah teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, saya isi segini banyaknya ya, nggak terlalu banyak ini ya, 2 genggam 3 genggam kemarin itu. Alhasil ya kita nggak pusing ya, nggak mikirkan lengketnya beceknya, tahu-tahu besar. Nah yaitu kantong plastik. Oh super sekali teman-teman ya, ini solusi bagi teman-teman yang pengen budidaya kebingungan biopon, kebingungan tempat. Bayangkan kalau satu tembok ukuran tinggi 2 meter kita kasih paku di situ, kemudian kita kasih plastik, kasih buah-buahan yang busuk, masukkan maggot di situ, tahu-tahu besar. Nah teman-teman ya, mungkin ada yang nanya ya, mungkin kalau ada pertanyaan, kenapa maggotnya nggak pada keluar mas? Karena saya amati teman-teman ya, ketika mereka di sini ya, ini bolong, sebaiknya gunakan plastik yang tidak bolong ya. Kalau bolong ini maggotnya suka-suka keluar nih. Ketika saya amati ya, mereka di bawah ini, awal-awal saya memasukkan, mereka naik. Nah plastik kan kondisinya seperti ini ya, yang bawahnya melembung, menggembung, yang atasnya menciut. Jadi pas mereka sampai atas ini lagi jatuh lagi, sampai atas jatuh lagi, seperti itu ya. Karena ini bukan tempat migrasi yang bagus, jadi mereka nggak bisa manjat di kondisi kemiringan lebih dari 90 derajat ya. Mungkin ada saya nggak ngerti derajat, mungkin ini 180 derajat apa gimana teman-teman ya. Nah itu di dalam masih ada sedikit sekali, kita tumpahkan teman-teman. Nah inilah teman-teman ya, biopon super murah, harga 2000, biopon gantung harga 2000, hemat tempat, hemat energi, solusi bagi teman-teman yang sibuk tapi pengen budidaya. Teman-teman bisa gunakan kantong plastik, atau bahkan kalau pengen yang besar sekalian kantong plastiknya bisa gunakan itu ya, bisa gunakan kantong plastik kayak punya saya, bisa gunakan kantong plastik seperti ini teman-teman ya. Ini yang pas tahu fermentasi, sudah jadi fermentasi ini, kemarin menggembung plastiknya kemudian mengempis lagi. Tadi saya menemukan prepupa yang sangat besar sekali teman-teman. Nah hasilnya luar biasa ya, hasilnya luar biasa, maggotnya juga gemuk-gemuk teman-teman ya. Tahu-tahu jadi prepupa teman-teman. Nah tahu-tahu jadi prepupa, maggot gemuk di biopon gantung ya. Ini kita tinggal membersihkan yang ini saja. Asli ini jadi solusi teman-teman ya, bahkan plastik itu lebih tahan ya, plastik itu tahan lama, tahu sendiri plastik itu mereka bahkan tidak bisa membusuk ya kalau di lubang sampah, hanya rapuh. Oh boleh ya, bolehlah, luar biasa lah kalau bagi saya. Tanpa kita rawat, tanpa kita kasih pakan tiap hari, hasilnya luar biasa, bisa ditinggal kemana-mana teman-teman. Inilah eksperimen saya yang asal-asalan tapi hasilnya luar biasa teman-teman ya, karena terinspirasi penemuan maggot di alam liar ya.
Nah kan lumayan kan. Nah teman-teman, perpupanya ya kemerah-merahan itu sampean. Nah, besar-besar, serem-serem perpupanya. Wow, ada juga sebagian yang kecil. Itulah mengapa teman-teman ya, mereka yang hidup secara alamiah saja perpupanya ada juga yang kecil. Ini bahkan sebagian yang kecil-kecil ini banyak ya, jadi wajar ya kita kalau budidaya, kalau sebagian itu ada yang kecil itu wajar. Bahkan ini makanan mereka super cukup di dalam kantong plastik dan tidak pernah diganggu teman-teman ya. Nah ada juga yang kecil-kecil, hasilnya luar biasa kalau bagi saya. Nah hasilnya sangat luar biasa, dahsyat ya. Nah buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya channel ini, kemudian like, bagikan video saya ini, biopon gantung super murah modal 2000. Teman-teman bisa punya ratusan biopon yang hanya digantung-gantungkan ya, tanpa pusing-pusing mikirkan kematian, tanpa pusing-pusing mikirkan pakan lagi, sekali pakan sampai panen teman-teman ya. Itulah mengapa kita budidaya itu nggak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus inovatif ya, harus pandai berinovasi. Kalau nggak punya A ya kita harus cari yang B, hasilnya juga nggak kalah kok gitu loh. Tapi kalau mau mikirin keren ya silahkan. Ini mungkin saya kedepannya akan coba lakukan lagi di beberapa kantong plastik ya. Kalau hasilnya maksimal, apa salahnya kita budidaya, kita perbanyak kantong plastik teman-teman ya. Misalnya dalam satu kantong plastik itu diisi 1 gram telur BSF ya, nggak ada salahnya 1 gram tersebut, seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.